Halo, assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Dian ya. Pada pagi hari ini, Miss Dian mau mengajak anak-anak semuanya untuk kelas 3. Kita akan belajar materi yaitu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama, cukup dengan membaca basmalah saja ya. Yuk kita bisa membaca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung kita ke materi. Materi yang pertama kita akan membahas sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Esa itu artinya apa? Esa itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada satu, hanya ada satu atau tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Setiap muslim wajib meyakini bahwa hanya Tuhan yang wajib kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada satu, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki anak ataupun diperanakkan. Seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yuk kita bisa baca sama-sama Quran surat Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah dari Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, katakanlah Muhammad bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, dialah tempat kita meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dan yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, itu adalah pengertian dari Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yaitu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, yang berarti adalah satu. Ya, ahad itu artinya adalah satu. Kemudian Quran surat Al-Ikhlas juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat kita meminta segala sesuatu. Jadi kita meminta segala sesuatunya yaitu hanya kepada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, hanya ada satu atau Esa. Nah, kita sudah belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh dari penerapannya ya. Yuk kita bisa lihat gambar di samping. Di sini Miss Dian sudah menyediakan 3 gambar. Pertama yaitu ada seorang anak laki-laki dan juga perempuan. Dia sedang berjamaah sholat ya. Yang kedua yaitu seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga yaitu menggambarkan ada beberapa orang yang sedang membersihkan halaman, yaitu menjadi salah satu upaya untuk menjaga apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Untuk materi yang kedua yaitu akan membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Jadi Al-Wahhab itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi yang telah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, entah itu kepada makhluk tumbuhan, kepada hewan, kepada bumi atau yang lain sebagainya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Misalkan tumbuhan membutuhkan air, Allah juga sudah menyediakan. Manusia membutuhkan makanan, Allah juga sudah menyediakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluknya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sudah Allah kehendaki tanpa terkecuali. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak akan sesuatu tersebut,
kita tidak bisa menghindarinya. Oke, kita sudah ke materi yang terakhir, yaitu membahas tentang beberapa contoh dari penerapannya mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab ya. Ini misian sudah menyediakan dua contoh, di sini ada gambar. Yang pertama yaitu ada seorang ibu-ibu yang sedang memberikan sedekah kepada anak yatim dan juga piatu. Di situ sedang berbagi sedekah untuk orang lain. Itu termasuk salah satu contoh dari kita saling memberi, menerapkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar seorang relawan ya yang sedang membantu orang yang terkena musibah di sana. Jadi itu juga termasuk salah satu memberikan bantuan tenaga untuk saling membantu satu sama lain kepada makhluknya Allah. Nah, itulah beberapa contoh dari mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Tadi yang pertama kita sudah belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan kemudian kita yang kedua belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Oke anak-anakku semuanya, mungkin cukup itu yang Misian sampaikan pada pagi hari ini yang membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Misian sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Misian tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.